dengan terjadinya wabah COVID-19 adalah sektor ketenaga kerjaan. Tentunya pemerintah telah mengantisipasi hal ini dengan meluncurkan program Kartu Prakerja. Lalu bagaimana progres dari program ini? Apa saja manfaat yang bisa didapatkan oleh pemegang kartu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya telah terhubung dengan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, bisa mendengar saya, Pak? Selamat siang. Selamat siang, Pak Jati. Ya, Pak Erlangga, langsung saja kita bicara soal Kartu Prakerja. Gelombang pertama sudah bergulir ya, Pak ya? Dan sejauh ini bagaimana progres pelaksanaan program Kartu Prakerja ini, Pak? Jadi kemarin per tanggal hari Kamis, jadi pada saat jam 4 sore itu sudah ditutup gelombang pertama, dan di gelombang pertama ini sudah 5,9 juta yang mendaftar, 4,4 sudah masuk, artinya dari segi pendaftaran dari segi email, kemudian yang terseleksi per tanggal 4, per jam 4 dan secara clean adalah 2.078.026 orang, dan berdasarkan kuota yang ada per minggunya gelombang pertama dinaikkan dari yang semula 164.000 menjadi 200.000, dan ini diharapkan notifikasinya itu akan diberikan pada paling lambat hari Senin pagi sebelum jam 10 lah kira-kira. Dan bagi mereka yang belum mendapatkan notifikasi, itu akan diberikan notifikasi bahwa mereka diundang untuk gelombang berikutnya, gelombang kedua. Kapan Pak gelombang kedua akan dibuka? Jadi gelombang kedua ini akan dibuka juga pada saat mereka ini yang 1,8 itu digeser ke gelombang kedua. Kemudian juga kami akan mengundang lagi, membuka lagi kepada publik di hari yang sama. Dengan demikian jumlah yang 1,8 itu nanti akan bertambah kembali. Dan nanti hari Kamis jam 4 itu ditutup dulu untuk rekrutmen di gelombang kedua. Yang 1,8 ini akan ditanyakan apakah akan berlanjut di gelombang berikutnya, sehingga mereka tidak perlu mengulang registrasi yang telah dilakukan di awal. Baik. Pak, ini kan anggaran yang disediakan oleh pemerintah sebesar 20 triliun rupiah ya, dan tentunya akan menjaring 5,6 juta orang penerima manfaat. Nah, kalau untuk di masa pandemi ini, targetnya berapa Pak menyasar korban PHK? Ya, tentu kalau kita lihat data yang masuk kan cukup tinggi. Jadi kalau data yang sudah terregistrasi di kita itu memang sudah 85%. Jadi dari Departemen Tenaga Kerja, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, dan dari data misalnya dari pariwisata dan berbagai sektor. Jadi kita punya data yang namanya whitelist yang sudah terdata di sana, tetapi data-data yang sudah terdata ini akan di cross-check dengan data yang aktif mendaftarkan diri. Jadi data yang diusulkan oleh kementerian, diusulkan oleh dinas-dinas di daerah, itu akan menjadi whitelist, dan nanti ini data ini akan di cross-check dengan data yang masuk. Nah, dengan demikian kita mendapatkan data yang didorong. Nah, mengenai berapa tentu kita akan melihat sampai berapa lama selama pandemik ini kapasitas kita akan naikkan, tetapi ini akan dinaikkan secara bertahap. Baik, jadi untuk soal jumlah berapanya masih akan dilihat lagi ya Pak ya, dari gelombang pertama dan juga gelombang kedua, dan juga dari laporan-laporan setiap sektor yang mendaftarkan ini ya Pak ya? Betul, ya. Baik Pak, apakah ini nantinya program ini akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang paling terdampak COVID-19, misalkan untuk wilayah DKI Jakarta gitu? Jadi kalau kita lihat dari daerah-daerahnya sesuai dengan mekanisme yang secara digital, maka ini adalah open access
dan juga membuka kesempatan yang sama kepada seluruh pendaftar online dari seluruh Indonesia. Dan dari data yang masuk, sudah terlihat yang utama dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Tetapi dari daerah lain, mulai dari Aceh sampai Papua Barat pun sudah ada yang mendaftar. Di Makassar cukup besar, kemudian di Bali, kemudian di Kepri, kemudian di Sulawesi Utara. Jadi karena sistemnya ini adalah sistem online, jadi semua terbuka dengan kesempatan yang sama. Nah, memang proses di awal kan akan menggunakan sistem offline juga. Tetapi karena situasinya sekarang tidak memungkinkan, maka yang di-deliver yang sistem online terlebih dahulu. Dan nampaknya kalau kita lihat banyak yang di daerah Jawa ya Pak ya, dibandingkan di luar daerah Jawa. Apakah ini artinya bahwa daerah di luar Jawa akan memiliki kesempatan yang lebih kecil? Seperti tadi saya sampaikan, karena ini sistemnya adalah sistem online, maka equal opportunity. Jadi mereka bisa memasukkan dalam hal yang sama. Jadi ini Jawa lebih banyak karena memang yang mendaftar lebih banyak. Dan dari segi demografi, pendaftarnya juga dari segi umur, itu yang terbanyak adalah 18 sampai 35%, itu 35 tahun itu mencakup 80% pendaftar. Baik, kami tegaskan bahwa ternyata di sini adalah kesempatannya sama untuk seluruh pendaftar, tidak melihat apakah dia dari wilayah mana atau dari usia berapa, namun nanti benar-benar disesuaikan dengan kriteria yang ada gitu Pak ya. Nah, Pak Erlangga, dari pelatihan diberikan oleh pemerintah, Betul. standar skill seperti apa sih yang diharapkan Pak? Ya, jadi sebetulnya dari platform yang sediakan itu jenis pendidikannya ada 2.000 lebih sedikit, kemudian lembaga pendidikannya ada 189, platformnya ada 8. Jadi jenis pendidikannya apa, semuanya diserahkan kepada pengguna kartu prakerja. Mereka bebas memilih sesuai dengan keinginan masing-masing dan sesuai dengan kompetensi yang akan dipelajari. Sehingga pemerintah tidak mengarahkan harus ke arah mana, karena sistemnya kan open access, dan juga sistem ini memberi peluang kepada pekerja untuk mencari sebanyak mungkin ataupun sebanyak mungkin mata pelajaran yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, benar-benar disesuaikan dengan apa yang akan didapatkan dari para penyelenggara ini ya Pak ya. Nah Pak, ini kan tadi Bapak tadi mengatakan ada 200 jenis pendidikan, kemudian ada 189 lembaga dan 8 platform yang akan mengadakan pelatihan ini. Lalu bagaimana pemerintah menjaga standar pelatihan yang dilaksanakan oleh jumlah sekian pendidikannya banyak? 2.000. Oh, 2.000, baik. Ya. Ya. Bagaimana Pak menjaga standar pelatihannya? Jadi pertama tentu pemerintah menyediakan feature feedback. Jadi tentu kita melihat kalau feedbacknya positif dan diminati, mungkin program itu dilanjutkan. Tetapi kalau pertama tidak diminati, kedua reviewnya kurang bagus, nah tentu kita akan perbaiki. Dan kita akan minta kepada lembaga itu untuk memperbaiki jenis-jenis pelatihan dan kualitas daripada pelatihan tersebut. Baik. Nah, selain memberikan skill, tentunya program dari Kartu Prakerja ini tentunya menjadi jaringan pengaman sosial ya Pak, sekaligus bagaimana sih Pak langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar ini bisa tepat sasaran? Ya, pertama sasarannya adalah mereka yang terkena korban PHK atau dirumahkan, dan itu menjadi bagian daripada pertanyaan pada saat mendaftar. Dan tentu ini di cross check dengan data-data yang ada di Depdiknas, Depdikbud, apakah yang bersangkutan sedang bersekolah atau sedang berkuliah dan usia sudah di atas 18 tahun. Kemudian yang kedua juga akan di DTKS Kementerian Sosial,
sehingga ditanyakan apakah mereka sedang dalam melakukan mendapatkan bantuan sosial PKH, BPNT, dan yang lain. Sedangkan kalau mereka sedang mendapatkan jaminan sosial di tempat lain, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan kartu prakerja. Kartu prakerja ini sendiri didesain untuk menjaring mereka yang belum, dalam tanda petik, belum terakses oleh program-program kementerian yang lain. Seperti pekerja harian, pekerja informal, UMKM yang sedang bermasalah, apa yang lain, sehingga mereka masing-masing usaha-usaha itu mereka bisa mendapatkan akses terhadap pelatihan. Dan di sini pemerintah memberikan bantuan sebanyak 600.000 untuk periode 4 bulan. Nah, dana untuk pelatihannya sebesar 1 juta, dan apabila sudah ikut satu pelatihan dengan paket 400.000 misalnya, nah paket ini bisa digunakan lagi untuk pelatihan sisanya, yang dana yang 600.000. Apabila dana tersebut misalnya tidak digunakan, maka per Desember dana ini akan ditarik. Nah Pak, ketika masa pandemi seperti ini, yang menjadi pertanyaan adalah setelah mereka akhirnya nanti mengikuti pelatihan-pelatihan yang digelar, lalu kemana mereka bisa mengaplikasikan keahlian yang didapat? Karena kan kita tahu sektor lapangan pekerjaan ini banyak yang terpuruk Pak akibat COVID-19 ini Pak. Ya tentu pemerintah mempunyai program recovery perekonomian. Jadi kita melihat ada sektor yang menjadi pemenang dan sektor yang terdampak akibat COVID. Nah, salah satu yang bisa menjadi pemenang ini kan sektor pharmaceutical, sektor tekstil yang membuat alat pelindung diri, masker, dan yang lain. Kemudian sektor makanan minuman. Nah, sektor yang terkait dengan kesehatan, sektor yang terkait dengan digital platform dan digital services. Jadi sektor-sektor ini yang didorong, dan tentunya kita berharap bahwa para yang mempelajari skill baru ini untuk memasuki sektor tersebut yang sebagai bagian awal. Sedangkan berikutnya kita mendorong recovery ekonomi. Nah, recovery ekonomi ini kita akan dorong dengan transformasi ekonomi secara struktural, dan salah satunya kan pemerintah banyak memberikan insentif fiskal. Diharapkan insentif fiskal ini berupa PPh pasal 21, 22, 23, 25. Ini akan memicu dunia usaha untuk bertahan, tetap bekerja di situasi ini, dan nanti akan segera menyesuaikan terhadap recovery ekonomi. Dan recovery ekonomi ini banyak memprediksi bahwa di tahun 2021 situasi akan lebih baik. Baik, Pak Erlangga tadi mengatakan soal recovery ekonomi. Kita bicara soal ekonominya Pak. Tanggal 24 Maret kemarin, Presiden Jokowi sudah mengumumkan ada 9 kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Nah, salah satu dari kebijakan itu adalah soal penataan ulang anggaran di kementerian dan juga pemerintah daerah. Prioritasnya adalah mempercepat pengentasan dalam COVID-19. Pertanyaannya Pak, bagaimana pelaksanaan kebijakan ini? Seberapa banyak kementerian dan pemerintah daerah yang sudah melakukannya? Jadi pemerintah mendorong dilakukannya relokasi dan refocusing anggaran. Arahan Bapak Presiden kepada pemerintah daerah bahwa dana-dana yang terkait dengan barang modal atau perjalanan dinas bisa dialihkan untuk biaya kesehatan atau jaring pengaman sosial. Demikian pula dengan program-program di kementerian dan lembaga. Sehingga semuanya nanti akan mendorong agar masyarakat masih mempunyai daya beli, dan juga tingkat daripada kesehatan kita untuk pelayanan kesehatan akan lebih meningkat. Selain soal kesehatan nih Pak, yang menjadi satu sorotan utama adalah soal ketersediaan bahan pokok tentunya, dan kita tidak bisa memprediksi kapan masa pandemi ini akan berakhir. Dan tentunya pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dalam jangka waktu yang tidak pasti ini. Bagaimana Pak cara dari pemerintah untuk memastikannya?
Jadi pemerintah menjaga stok barang dan juga terhadap 11 kebutuhan bahan pokok seperti beras, cabai, jagung, bawang, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan yang lain. Tentu ini dijaga ketersediaan daripada barangnya. Nah, ketersediaan ini juga didorong dengan stok yang ada, dan pemerintah menugaskan seperti Bulog, kemudian PPI, kemudian RNI, dan beberapa perusahaan swasta untuk menjaga stok yang ada, termasuk juga untuk pengadaan daging sapi, daging kerbau, dan yang lain. Walaupun pemerintah juga menyadari bahwa di berbagai negara juga akan terjadi kekeringan, sehingga manajemen stok ini yang terus dijaga oleh pemerintah. Bicara soal stok, untuk dalam negeri pasokannya cukup, Pak? Kita sedang memonitor dan sampai Mei insya Allah masih aman semua sampai pasca Lebaran. Katakanlah misalnya nantinya ini akan berkepanjangan, kemudian stok dari dalam negeri tidak mencukupi, apakah akan tetap melakukan impor? Karena kita tahu bahwa tentunya negara lain juga sama-sama mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID ini, Pak. Ya, tentunya berbagai macam source akan dicari, baik dari dalam negeri maupun stok pangan dari tempat negara lain. Tetapi kami sudah mengidentifikasi stok-stok yang kritikal seperti beras. Nah, kita akan memasuki panen raya di April, Mei, Juni ini. Tentu kita akan memberikan stimulus kepada petani agar mendorong mereka untuk menanam di periode berikutnya sehingga kebutuhan beras dalam negeri akan terjaga. Baik, Pak Erlangga, ini IMF baru saja mengeluarkan World Economic Outlook untuk asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dan tahun depan 2021. Ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh tipis 0,5% di tahun ini 2020. Sementara melonjak signifikan datanya 8,2% di tahun 2021. Asumsi prediksinya dan realisasinya seperti apa, Pak? Jadi pemerintah menjaga agar pertumbuhan di tahun ini bisa dijaga di kisaran 2 sampai 2,3%. Dan memang IMF memprediksi hampir seluruh negara masuk resesi dan pertumbuhan di bawah 0, tetapi Indonesia, Cina, dan India itu di atas 0%. Dan pemerintah dengan stimulus yang dilakukan termasuk jaring pengaman sosial diharapkan bisa menahan penurunan dari perekonomian kita. Sampai bulan Maret ekspor impor kita juga masih terjaga dengan baik. Nah, terus tentunya pemerintah juga mendorong untuk menyelesaikan pembahasan dengan parlemen terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena pemerintah ini seperti disampaikan oleh Bapak Presiden melakukan kesempatan untuk melakukan transformasi kesehatan, transformasi pendidikan, transformasi birokrasi, karena dengan work from home ini membuktikan bahwa pemerintah bisa beroperasi secara digital dan tentunya nanti akan dimanfaatkan ke depannya e-government ini, dan salah satunya adalah yang pertama menjalankan e-government secara end-to-end, mulai dari rekrut sampai pembayaran, adalah kartu prakerja. Dan kemudian yang berikutnya adalah melakukan transformasi struktural. Nah, transformasi struktural ekonomi ini yang salah satu yang paling besar dilakukan, dan ini dilakukan di era demokrasi, dan ini didorong melalui finalisasi ataupun penyelesaian pembahasan Omnibus Law di DPR. Baik, tadi Pak Erlangga menyinggung soal Omnibus Law, apakah ini artinya bahwa walaupun dalam situasi seperti ini, apakah pemerintah dan juga DPR akan sama-sama segera menuntaskan soal Undang-Undang Omnibus Law ini, Pak? Ya, jadi ada beberapa pekerjaan yang akan diselesaikan, yaitu pertama Perpu 1 kan sudah diputuskan, kemudian nanti menunggu persetujuan DPR pada waktunya. Kemudian Perpres 54 sudah berjalan.
Itu untuk menyelesaikan persoalan hari ini. Jadi di situ ada paket untuk program kesehatan sebanyak 70 triliun, kemudian ada program jaring pengaman sosial untuk masyarakat sebesar 110 triliun, kemudian ada paket untuk jaring pengaman ekonomi, itu besarnya 70 triliun, dan ujungnya adalah jaring pengaman sektor keuangan 110 triliun. Nah, untuk itu semua kita perlu mempersiapkan untuk recovery, karena 210 negara lebih kena pandemi COVID, seluruhnya menginginkan untuk recovery ekonomi. Sehingga pada saat nanti situasi sudah membaik, mereka akan berlomba-lomba juga untuk membuat iklim berusaha yang lebih mudah, baik itu untuk usaha kecil dan menengah, untuk koperasi maupun usaha yang dengan skala lebih besar. Artinya ini ada optimisme ya Pak, nanti ketika pandemi ini berakhir, maka Indonesia sebagai negara yang memiliki pasar begitu luas di dunia ini bisa kembali recovery ekonominya dengan ibaratnya menggempur negara-negara tujuan ekspor impor seperti itu Pak ya? Ya, salah satunya adalah kita ingin mempercepat agar ekonomi ini, kalau mesin mobil atau mesin motor ini tidak dimatikan, tetapi masih tetap siap untuk mengisi pertumbuhan yang dimungkinkan. Baik, nampaknya kita semua memang harus optimis, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh masyarakat optimis bahwa masa pandemi ini akan segera selesai dan ekonomi Indonesia kembali membaik. Dan tentunya kita berharap bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah terkait dengan kartu prakerja dan juga jaring pengaman sosial lainnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Erlangga atas informasi dan juga sudah bergabung bersama kami di sini. Dan saudara, demikianlah wawancara kami dengan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto.